tuh jualan gambar. Tapi kemarin dia di call out gara-gara dia ketahuan pakai AI. Hah? Bener pakai AI? Iya, sebanyak itu. Dia jualnya mahal loh. Parah banget. Tuh kan, banyak banget kan. Bagus sih, tapi AI. Aduh, kalau ilustrasi bisa dibuat oleh komputer, terus seniman digital kayak aku bakal gimana? Hmm. Apa yang akan terjadi jika dunia sudah dikuasai oleh kecerdasan buatan? Jika komputer adalah segala-galanya dan membuat kita meragukan diri sendiri, apakah kecerdasan buatan itu tetap menjadi bantuan atau malah menjadi ancaman? Sebelum itu, pasti kalian juga bertanya-tanya, apa sih kecerdasan buatan itu dan mengapa kecerdasan buatan yang tidak diregulasi secara tepat bisa berbahaya? Ini sebenarnya pertanyaan umum sih, tapi aku juga penasaran. Kita bahas bareng-bareng yuk. Kalian tahu ini, atau ini? Semua itu adalah kecerdasan buatan atau AI yang kerap kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang masih nugas pakai ChatGPT? Sebenarnya macam-macam kecerdasan buatan itu lebih banyak lagi. Ada yang difokuskan untuk akademik seperti Perplexity, bahkan Google juga termasuk bagian dari kecerdasan buatan. Karena apa yang kita tanya pasti bisa dijawab oleh Google. Ya, apalagi kalau misalnya sebutannya selain kecerdasan buatan itu sendiri sudah ada sejak dimana kalkulator diciptakan. Bisa dibilang kalkulator itu sendiri adalah kecerdasan buatan yang pertama yang bisa membantu manusia dalam menyelesaikan operasi hitungan dalam kehidupan sehari-hari. Dari tadi kita udah ngebahas AI, kecerdasan buatan, tapi sebenarnya kecerdasan buatan itu apa sih? Nah, artificial intelligence atau yang kita kenal sebagai AI, menurut Andreas Kaplan dan Michael Hanlon dalam jurnal yang berjudul Siri, Siri in My Hands, who's the various in the lens on the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence yang diterbitkan pada Januari 2019. Dalam jurnal tersebut, mereka menjelaskan bahwa AI adalah kemampuan untuk sistem untuk menerjemahkan data dan dirancang untuk belajar dari data untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu dengan cara yang fleksibel. Singkatnya, AI memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mengikuti perkembangan zamannya. Jenis AI sendiri itu ada macam-macam. Ada yang untuk mencari informasi seperti Google, ada ChatGPT untuk pembelajaran, dan ada juga AI yang digunakan untuk algoritma media sosial. Bisa dibilang sekali kita terjun ke dalam dunia digital, kita nggak bakal bisa lepas dari yang namanya kecerdasan buatan dalam bentuk apapun. Tapi kecerdasan buatan juga bisa menjadi pedang bermata dua bagi manusia itu sendiri. Kok serem gini sih? Kita lanjut part 2. Seperti dari penjelasan sebelumnya, kan kita sudah membahas nih, AI itu kan mendapatkan informasi dari apapun yang kita posting di media sosial, seperti dari website, media sosial, bahkan jurnal loh. Karena AI adalah sejatinya adalah suatu program dan program itu tidak memiliki emosi, maka AI itu akan mencomot data-data yang ada di media sosial tanpa memperhatikan orisinalitas ataupun aktualitas yang ada. Maka dari itu AI itu bisa menjadi bumerang untuk diri sendiri jika kita tidak membiasakan yang namanya literasi digital atau melakukan cross-check terhadap sesuatu yang kita dapatkan. Itu tadi kalau secara umum. Nah, sekarang gimana kalau kita bahas melalui sisi media dan komunikasi? Nah, kebetulan aku sebagai seniman digital, promosi sedikit boleh kali ya? Jangan lupa di-follow. Aku, sebagai seniman digital, merasakan sendiri bagaimana tantangan untuk kami di tengah-tengah gempuran AI yang bisa langsung membuat gambar hanya dengan mengetik di promptnya. Padahal gambar tangan aja masih nggak bener. Jadi penggunaan AI dalam industri media kreatif sendiri itu masih menjadi pro dan kontra ya. Karena pendapat yang ditampilkan ini masih sifatnya itu subjektif dan masih menjadi perdebatan. Maka dari itu, aku akan menjabarkan pendapatku menurut diriku sendiri. Karena AI sejatinya adalah robot yang hanya bisa bekerja sesuai dengan apa yang diprogram, kenapa hal ini menjadi kontra dalam industri media kreatif? Karena AI itu mengambil referensi itu tanpa mementingkan hak cipta. Jadi dia ngambil gambar, lalu boom, jadi. Contohnya kayak gambar ini nih. Jadi sebelumnya aku menulis AI buatkan gambar tentang manusia setengah dewa dengan latar belakang kosmik. Atau ting, AI
AI, buatkanlah gadis dengan style anime dengan latar bunga matahari. Terus duar jadi. Nah, tadi kalian lihat kan gimana dari ngetik-ngetik doang kalian udah bisa dapat gambar kayak gini dan kayak gini. Nah, berbeda dengan para artis yang memang mencari referensi, brainstorming, membuat karya dan mempublikasikan karyanya. Dan apa sih namanya itu? AI itu lebih instan daripada manusia karena manusia itu pekerjaannya itu memakan waktu ya. Dan karena cara tadi itu murah, cepat dan instan, maka bisa jadi orang-orang itu menganggap karya seni menjadi sesuatu yang dipandang sebelah mata. Karena ya itu tadi kayak, ngapain sih kamu bayar buat gambar gitu doang? Kan AI juga bisa. Selain itu, jika kalian melihat dari bagaimana cara AI bekerja, yaitu mengumpulkan gambar, diolah, setelah itu publikasi, bisa dibilang AI itu juga mengandung unsur plagiarisme karena dia tidak mengandung hak cipta dan mengambil data tanpa izin. Nah, itu dia sisi negatif AI menurut pandangan kami para digital artist. Dan kita akan lanjut ke sisi positifnya. Nah, kalau dari sisi positifnya sendiri, kita bisa bilang bahwa AI ini membantu para artis untuk mencari referensi dan melakukan brainstorming. Karena artis tinggal mengetikkan ya apa yang ingin dia gambar, lalu AI akan memberikan referensi-referensi yang diberikan. Cuman hal ini juga masih menjadi perdebatan kan ya, karena sejatinya AI itu adalah mesin yang mengambil data, dan menurutku juga AI itu bisa menjadi wadah untuk orang-orang yang baru pertama kali ingin berkarya tetapi bingung mau mulai dari mana. Mulai dari mengetik-ngetik, siapa tahu kan dia berminat untuk menjadi artis. Ya, kita nggak bisa normalisasi penggunaan komersial AI di media sosial secara bebas. Ya, ngapain sih beli karya hasil komputer gitu? Kan masih banyak artis-artis lokal yang menguasai media digital, punya ciri khas, dan lebih berwarna pula. Maka dari itu, mari kita sama-sama gandeng seniman lokal untuk menciptakan hari yang lebih berwarna. Salam fuah-fuah.